karpet yang saya gunakan untuk penyekatan nantinya. Ini ada ember atau loyang ya, untuk sebagai media air. Ini ada besek, kemudian nah ini kipas untuk di ruang kontrol ya. Sini saya beli Audax 5.000. Ini nanti akan Audax yang lama yang harus saya ganti. Ini bahan-bahan yang saya telah bawa. Ini ada jaring, kemudian ini ada net, paranet ya, ini jaring. Kemudian ini ada air aki. Oke, saya angkat dulu ke mobil. Ini perlengkapannya sudah siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi di channel Serba Serbi Wallet. Jadi Serba Serbi Wallet adalah channel tentang budidaya wallet, berbagi tentang informasi ya budidaya wallet yang biasa saya aplikasikan di gedung saya sendiri. Kemudian berbagi juga tentang pengetahuan yang saya miliki, tentunya tentang budidaya wallet. Jadi teman-teman, kali ini saya berada di perjalanan menuju ke lokasi RBW saya, gedung wallet saya. Ya kurang lebih 130 sampai 140 kilo dari kota. Itu menempuh perjalanan sekitar 4 jam kurang lebih. Itu perjalanan santai. Jadi teman-teman sekalian, ini saya lagi berada di atas gunung. Jadi sambil menikmati perjalanannya, sambil saya ingin berbagi dengan teman-teman, sharing hal-hal apa yang harus kita ketahui sebelum melakukan usaha gedung wallet. Jadi teman-teman, seperti kita tahu bahwa saya hanya berbicara berdasarkan pengalaman yang saya alami, ketika membangun RBW. Jadi hal-hal yang mendasar yang harus kita ketahui sebelum melakukan pembangunan RBW, gedung RBW. Yang pertama, kan kita ketahui bersama bahwa modal untuk melakukan usaha RBW ini tidak sedikit kawan-kawan, puluhan bahkan sampai ratusan juta, tergantung dari besar dari RBW itu. Tentunya sebagai pengusaha ingin mendapatkan hasil yang secepat-cepatnya begitu, karena modal kita sudah banyak di situ. Makanya untuk melakukan terjun ke dunia usaha budidaya wallet ini, kita harus mengetahui dasar-dasar ilmu sehingga ketika melakukan usaha ini tidak gagal, gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum melakukan usaha wallet itu, kita harus tahu dulu dana kita cukupnya di mana. Nah, dana kita ada tidak? Jika ada, maka kita harus konsultasi ke gedung-gedung wallet yang sudah jadi. Itu berapa besaran nominal yang dikeluarkan, sehingga kita tahu
budget yang kita simpan ini bisa untuk gedung usia ukuran berapa ya teman-teman. Kemudian bahan juga itu akan berpengaruh terhadap kualitas gedung tersebut. Misalnya kita menggunakan bata merah atau batako atau menggunakan papan, itu akan berpengaruh terhadap kualitas gedung tersebut. Gitu. Jadi modal dulu ya, karena modal itu berpengaruh terhadap besaran. Nah, jika sudah kita tentukan berapa besaran gedung yang akan kita buat, teman-teman, kita harus, yang kedua adalah kita cek lokasi. Jadi di mana daerah yang kita akan bangun. Misalnya kita memiliki kebun seperti tempat saya, itu kita harus cek dulu apakah di daerah kita itu yang akan kita bangun walet itu pakannya itu mudah. Apakah dia di tempat tersebut adalah daerah sentral, kemudian apakah dia lintasan, ataukah dia daerah pakan. Kemudian kita harus cari tahu bahwa apakah di daerah kita itu untuk mencari mengakses makanan dari walet tersebut dekat atau jauh. Kenapa demikian kawan-kawan? Karena jika akses makanan dari walet itu dekat, maka itu akan berpengaruh terhadap populasi walet tersebut, akan berpengaruh terhadap sarang walet. Biasanya di daerah-daerah yang pakannya banyak, itu sarang waletnya itu besar-besar. Itu besar, kenapa? Karena pakannya. Kemudian perkembangbiakannya juga itu cepat. Beda di daerah yang sudah jauh dari tempat pakannya. Oke, itu dari faktor lingkungan ya, dari faktor wilayahnya, waletnya. Kemudian setelah kita tentukan itu sudah fix, kita tentukan lagi di lingkungan yang akan kita bangun walet itu, apakah banyak masyarakatnya. Kemudian jikalau di sekitaran tempat untuk membangun walet itu banyak masyarakatnya, karena di beberapa tempat itu biasanya membangun walet cuman bersebelahan tembok dengan tetangga-tetangga lain. Nah, kita harus cari tahu apakah tetangga tersebut mengizinkan. Karena banyak kasus teman-teman sudah melakukan pembangunan gedung walet dengan modal yang cukup banyak. Ketika diaktifkan, masyarakatnya, tetangganya komplain. Nah, ini harus kita cari tahu. Kemudian kita harus tahu teknik bagaimana menghidupkan walet di daerah yang berpenduduk banyak. Itu nanti akan dibahas. Kemudian kalau sudah fix untuk tempat pembangunan walet, tips selanjutnya adalah kita harus memahami, kita harus belajar bagaimana struktur bangunan yang baik untuk gedung walet. Nah, itu teman-teman ya. Struktur bangunan walet. Nah teman-teman, jika kita memiliki budget yang banyak, bisa memanggil jasa konsultan ya. Tetapi jikalau dana kita terbatas, maka saran dari saya yang biasa saya lakukan adalah
yang saya lakukan adalah saya masuk di komunitas-komunitas peternak atau budidaya walet, seperti di Facebook, kemudian di grup WhatsApp ada juga, dan juga masuk di YouTube. Belajar dari YouTube. Kemudian ada satu lagi yang tidak kalah penting adalah mengikuti seminar atau workshop ya tentang budidaya walet. Itu sangat mendukung pengetahuan kita tentang walet sebelum kita membangun gedung walet, teman-teman. Gitu. Jadi di sini kita bisa pahami bagaimana gedung waletnya, ukuran berapa, material yang bagaimana yang bagusnya yang harus kita gunakan, LMB, ukuran LMB yang bagaimana, teman-teman, apakah kecil, besar, kemudian void yang normal itu ukurannya berapa, itu semua kita akan sharing di grup tersebut, gitu, teman-teman, agar supaya tidak salah melangkah, karena banyak gedung, termasuk di gedung saya, teman-teman, itu gedung sudah jadi, karena pengetahuan kurang, maka mendapat informasi yang lain dari teman-teman yang sudah berhasil, baru kita melakukan perombakan. Nah, kasihan. Nah, di umur-umur seperti walet yang sudah menginap seperti begitu, maka perombakan seperti itu akan mengganggu walet yang sudah ada di dalam. Jadi ini sangat penting, teman-teman. Yang perlu kita ketahui juga bagaimana hama, pelajari tentang hama, tikus, toke, kemudian burung hantu, dan pencuri. Nah, ini semua harus kita pelajari. Terutama adalah hama yang paling besar, yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Nah, ini semua akan dipelajari di komunitas. Itu yang harus kita pelajari, teman-teman, sebelum melakukan budidaya, membangun sarang walet. Kemudian teman-teman sekalian, tidak sedikit dari kawan-kawan kita yang sudah bergelut di dunia usaha walet, yang sudah mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta untuk membangun sarang burung walet, ini mengalami stres. Kenapa, teman-teman? Mengalami stres karena dia terlalu fokus, dia terlalu kalau bahasa, terlalu ambisi, sehingga dengan keinginannya untuk cepat berhasil, itu dia tidak sabar dengan gedungnya, sehingga gedungnya itu diotak-atik. Kemudian dengan diotak-atik begitu, maka burung walet tidak akan betah, tidak akan mau di gedung walet kita. Nah, ingat bahwa ini adalah usaha walet menginapkan burung liar, teman-teman. Kita menginapkan burung di gedung kita. Dia mencari makan dengan sendirinya. Kita tidak memberikan makanan kepada burung tersebut. Saran saya, jangan lupa untuk dibantu dengan doa, karena ini semua adalah pemberian dari atas. Ini bukan seperti memelihara ayam yang kita bisa beli di pasar, kemudian kita ternakkan di kandang. Ini murni adalah pemberian dari
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu kita tetap berusaha, sabar, berikhtiar dengan gedung yang akan kita bangun atau yang sudah kita bangun, teman-teman. Jadi teman-teman nanti ikuti saya. Ini tadi bawaan saya sudah banyak ya di belakang. Sini, situ ada. Saya menggunakan karena panen kemarin itu, teman-teman, karena panen yang kemarin itu saya lihat banyak sekali sarang walet yang ada menempel di ram parabola. Ya, kalau di sini bilang ram yang dari apa ya, aluminium. Nah, makanya tadi saya beli lagi sekitar 3 meter, kemudian saya gunting-gunting. Saya sudah gunting, nanti kita akan perlihatkan bagaimana caranya. Kemudian saya juga belikan, saya membeli besek itu ya teman-teman, besek yang panjang 1,5 meter kayaknya tadi, yang 1 meteran. Nah, kita berikan kebebasan, kita berikan apa ya, media untuk hinggapnya anakan-anakan walet sehingga dia mudah. Nah, ini teknik pemancingan yang biasa digunakan. Nah, itu semua ada dijelaskan di komunitas-komunitas yang saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman, sebelum melakukan pembangunan walet, gedung walet, silakan masuk di komunitas-komunitas. Banyak komunitas, atau kalau memang memiliki budget yang lebih, silakan panggil konsultan di daerah-daerah Anda yang sekiranya sudah banyak menangani gedung dan gedung itu berhasil, teman-teman. Kemudian yang saya bawa juga itu baskom ya. Jadi wadah untuk air. Kenapa saya menambahkan itu, teman-teman? Karena di bulan lalu saya panen perdana itu 2 minggu lalu. Itu panen perdana. Saya lihat sarang dari walet itu banyak yang kering ya, teman-teman. Padahal gedung saya itu menggunakan media air kolam di void, terjunnya ke bawah. Kemudian itu saya lihat sarangnya mengkerut karena memang bulan lalu itu, 2 bulan lalu, tepatnya di bulan puasa, itu cuacanya memang ekstrim, teman-teman. Makanya saya membeli lagi loyang, itu ada wadah untuk penampungan air 2 lusin. Jadi itu akan ditempatkan di sudut-sudut atau di pinggir. Nah, diusahakan ditempatkan di tembok yang berkenaan langsung dengan matahari. Kemudian yang saya beli lagi ya seperti biasa, maintenance biasa, itu ada tweeter. Saya membelikan tweeter magnetik, itu saya akan letakkan, bisa jadi saya akan ngecek karena tweeter magnetik yang lama itu udah 1 tahun ya, mungkin saya akan ganti dulu. Dan saya juga melakukan pemagaran. Jadi saya sudah bawa itu rangka baja yang sudah saya potong-potong untuk keamanan gedung dari predator pencuri. Ya, semoga saja tidak terjadi ya, karena ini di daerah saya pencuri hampir semua sudah
dimasuki oleh pencuri, kawan-kawan. Jadi kemungkinan saya di Gunung Walet ini akan evaluasi terhadap perkembangannya. Seperti biasa, ngecek apakah ada hama, tikus dan sebagainya. Kemudian saya rutinitas biasa itu saya lakukan penyemprotan. Kemudian saya ngecek Twitter. Nah, nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara mengecek Twitter yang mati. Jadi kita masuk ke dalam gunung itu, suaranya jangan dimatikan, agar supaya kita bisa tahu Twitter mana yang mati. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Ini sementara di gunung. Teman-teman, itu saja yang saya sampaikan dulu. Nanti kita akan bertemu di gedung saya. Lihat perkembangannya. Ini cuacanya kayaknya agak mendung karena ini di gunung. Kita belum tahu di bawah ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita sampai di gedung. Nah, teman-teman, ini adalah guna, ada yang berputar-putar. Nah, rencana kelapa sana saya akan tebang. Nah, untuk kelapa yang ini sudah agak jauh. Ini ukuran gedung 4x12. Jadi teman-teman, ini 4x12, 4 lantai. Hanya di lantai atas itu agak pendek. Kemarin itu hanya untuk jam untuk. Nah, seperti ini gedungnya. Tepat jam berapa ya saya sampai? Tadi berangkat jam 2, sekarang jam 5 kurang. Nah, itu dia. Ini masih di pondasi ya. Ini belum baru pondasinya yang jadi.
dia di atas. Ya, banyak anakan yang baru masuk, yang baru beradaptasi dengan gedung ini. Anakan dari gedung lain ini. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana isi dalamnya, teman-teman sekalian. Saya naik ke rumah orang tua dulu ya. Oke. Jadi teman-teman, nah ini lantai 3, di sana lantai 4. Ya. Ini adalah lantai 3. Jadi kita bisa lihat ini sana LMB-nya ukuran 1 kali 120. Oh lah, tidak, 80 kali 1 meter. Nah ini voidnya. Kemudian terlihat ini sekat gantung yang saya berikan di sini. Nah seperti ini tampilannya. Nah saya lagi lakukan pengisian air ya. Oke. Jadi di sini, nah seperti sana. Ini saya beri nama, sini ada telurnya. Ini anakan, ini moles, ini juga moles. Ini ada sarang lagi di sini. Di tengah sini ada juga. Ini ada anakannya. Nah ini ada 2. Nah, ini. Jadi teman-teman, ini saya kasih nama gemoy.